Kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Ini merupakan episode keempat dari 3 episode sebelumnya, mengenai cara mengenal diri sendiri dengan menerapkan ilmu dari Tony Robbins tentang 6 kebutuhan manusia. Buat kalian yang belum menontonnya, dapat menontonnya terlebih dahulu. Linknya sudah saya berikan di deskripsi. 6 kebutuhan manusia ini adalah cara paling efektif untuk mengetahui tingkatan kebahagiaan dan kepenuhan di dalam hidup manusia. Ini bisa kamu terapkan untuk dirimu sendiri ataupun untuk menilai pasanganmu atau orang lainnya. Video ini merupakan video mengenai tugas yang harus kamu kerjakan. Ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu jawab. Jadi, siapkan terlebih dahulu kertas dan alat tulisnya ya. Jika terlalu cepat, kamu bisa stop dulu videonya. 1. Kebutuhan akan kepastian. Ini adalah kebutuhanmu akan sesuatu yang nyaman dan aman. Pertanyaan pertama. Dalam skala 1-10, 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Berapa puasnya kamu terhadap kebutuhan akan kepastian ini di hidupmu? Kenapa kamu menulis angka tersebut? Jika angkanya rendah, kenapa kamu merasa tidak puas? Jika angkanya tinggi, kenapa kamu merasa puas? Apa saja cara untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian dirimu? Sebutkan 3 cara. Dua, kebutuhan akan ketidakpastian. Ini adalah kebutuhanmu akan tantangan, variasi, atau sesuatu yang berbeda. Ini akan melatih dirimu secara emosi ataupun fisik. Dalam skala 1-10, 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Berapa puasnya kamu terhadap kebutuhan akan ketidakpastian ini di hidupmu? Kenapa kamu menulis angka tersebut? Jika angkanya rendah, kenapa kamu merasa tidak puas? Jika angkanya tinggi, kenapa kamu merasa puas? Apa saja cara kamu untuk memenuhi kebutuhan akan ketidakpastian dirimu? Sebutkan 3 cara. Ketiga, kebutuhan akan signifikan. Ini adalah kebutuhan untuk merasa spesial, penting, dibutuhkan, dan diinginkan. Dalam skala 1-10, 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Berapa puasnya kamu terhadap kebutuhan akan signifikan ini di hidupmu? Kenapa kamu menulis angka tersebut? Jika angkanya rendah, kenapa kamu merasa tidak puas? Jika angkanya tinggi, kenapa kamu merasa puas? Apa saja cara kamu untuk memenuhi kebutuhan akan signifikan dirimu? Sebutkan 3 cara. Keempat, kebutuhan akan koneksi atau cinta. Semua orang perlu merasakan koneksi dengan manusia lainnya. Dan semua orang mengejar dan berharap akan cinta. Dalam skala 1-10, 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Berapa puasnya kamu terhadap kebutuhan akan koneksi atau cinta ini di hidupmu?
Kenapa kamu menulis angka tersebut? Jika angkanya rendah, kenapa kamu merasa tidak puas? Jika angkanya tinggi, kenapa kamu merasa puas? Apa saja cara kamu untuk memenuhi kebutuhan akan koneksi atau cinta dirimu? Sebutkan 3 cara. Lima, kebutuhan akan bertumbuh. Semua hal di dunia ini antara bertumbuh atau mati. Kita harus secara konstan terus berkembang secara emosi, intelek, dan spiritual. Dalam skala 1-10, 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Berapa puasnya kamu terhadap kebutuhan akan bertumbuh ini di dalam hidupmu? Kenapa kamu menulis angka tersebut? Jika angkanya rendah, kenapa kamu merasa tidak puas? Jika angkanya tinggi, kenapa kamu merasa puas? Apa saja cara kamu untuk memenuhi kebutuhan akan bertumbuh dirimu? Sebutkan 3 cara. Enam, kebutuhan akan kontribusi. Kita semua berhasrat untuk hidup tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan diri sendiri saja. Kita ingin memberi untuk orang lain. Semua yang ada di alam semesta ini berkontribusi. Jika tidak demikian, kamu akan tereliminasi. Dalam skala 1-10, 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Berapa puasnya kamu terhadap kebutuhan akan kontribusi ini di dalam hidupmu? Kenapa kamu menulis angka tersebut? Jika angkanya rendah, kenapa kamu merasa tidak puas? Jika angkanya tinggi, kenapa kamu merasa puas? Apa saja cara kamu untuk memenuhi kebutuhan akan kontribusi dirimu? Sebutkan 3 cara. Sekarang, kamu sudah memahami setidaknya kenapa kamu merasa atau tidak bahagia di dalam hidupmu. Semua manusia biasanya memiliki 2 kebutuhan manusia yang utama. Tuliskan 2 kebutuhan manusiamu yang utama. Kamu tentunya sudah tahu, cara pemenuhan kebutuhan ini ada yang bersifat negatif atau positif. Jika sekarang cara kamu memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang negatif, kamu bisa menuliskan alternatif lain yang bersifat positif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tuliskan itu sekarang. Terkadang kita juga mempunyai cara atau syarat pemenuhan kebutuhan ini yang sifatnya terlalu rumit atau sulit untuk dilakukan dan terjadi. Ini bisa menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Jika ini tidak dirubah, kamu akan selalu merasa tidak bahagia. Jika cara atau syarat pemenuhi kebutuhan ini terlalu sulit, bagaimana cara kamu untuk mempermudahnya? Tuliskan itu sekarang. Sekarang kamu tentunya sudah dapat mengenali dirimu sendiri, dan kamu bisa mulai melangkah menuju ke kebahagiaanmu. Selain itu juga, ini dapat digunakan bersama pasanganmu juga. Kamu bisa mengukur tingkat kebahagiaan dari hubunganmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kamu bisa menuliskan untuk dirimu sendiri,
Bagaimana 6 kebutuhan manusiamu di hubungan ini? Apakah pasanganmu memenuhi kebutuhanmu? Jika belum, apa yang dapat pasanganmu lakukan untuk memenuhi kebutuhanmu? Kamu bisa beritahukan ini kepada pasanganmu. Selain itu, kamu juga bisa berpura-pura mempunyai pandangan atau perspektif dari pasanganmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana kamu sudah memenuhi 6 kebutuhan dari pasanganmu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.